Berikut merupakan anatomi internal ambing ternak perah. Bagian yang pertama, anatomi internal ambing adalah alveolus. Alveolus merupakan tempat mensintesis susu. Di dalam alveolus terdapat beberapa bagian, yaitu pembuluh darah kapiler yang berfungsi untuk mengalirkan darah berisi nutrien untuk sintesis susu. Yang kedua, sel sekretori yang berfungsi mengambil nutrien yang dialirkan oleh pembuluh darah kapiler, kemudian disintesis menjadi susu. Kemudian yang ketiga, ada lumen. Lumen merupakan rongga yang akan terisi oleh susu apabila susu telah dihasilkan. Kemudian ada sel myoepitel yang merupakan pembungkus alveolus. Ketika terjadi pemerahan, sel ini akan berkontraksi sehingga susu dapat keluar dari alveolus. Alveolus akan berkumpul menjadi satu dan membentuk alveoli. Alveoli kemudian berkumpul lagi menjadi satu dan membentuk lobulus. Lobulus berkumpul menjadi satu, kemudian membentuk lobus. Yang kedua, ada milk duct atau saluran besar yang berfungsi untuk menyalurkan susu yang telah dihasilkan dari lobus menuju ke gland system. Yang ketiga, ada gland system yang berfungsi sebagai tempat penampungan susu yang telah disintesis pada selang waktu pemerahan sebelum ke teat system. Yang keempat, ada annular fold, merupakan bagian internal ambing yang di dalamnya terdapat otosfinkter, merupakan pintu bukaan dari teat system sebelum keluar melewati teat meatus menuju ruang bebas. Yang kelima, ada teat system yang merupakan rongga yang ada di dalam kelenjar dan dibatasi oleh lipatan longitudinal dan sirkular yang membentuk overload yang berpotensi sebagai tempat bersarangnya bakteri. Di dalam teat system terdapat streak canal, itu lapisan dalam puting yang paling bawah supaya bakteri tidak dapat masuk ke dalam puting. Yang keenam, yang bagian terakhir yaitu teat meatus, yaitu lubang dalam puting yang memiliki fungsi sebagai lubang akhir tempat keluarnya susu dari puting menuju ruang bebas. Jadi, kelenjar mamae dibagi menjadi jaringan support atau penunjang dan jaringan yang terlibat dalam sintesa dan transportasi susu. Struktur jaringan yang support atau penunjang adalah kulit, ligamen, dan jaringan foneptik. Support yang utama berasal dari ligamentum suspensori lateral yang tidak elastis dan ligamentum suspensori media yang elastis. Suplai darah yang cukup kepada kelenjar mamae sangat diperlukan untuk memproduksi susu yang dimanfaatkan untuk sintesis susu yang berasal dari darah. Kira-kira 400 volume darah harus mengalir ke dalam kelenjar mamae untuk mensintesis 1 volume susu. Suplai darah yang utama untuk kelenjar mamae sapi, domba, kambing, dan kuda adalah dari arteri pudek eksternal. Arteri-arteri yang mempenetrasi cabang-cabang kelenjar mamae yang diikuti jaringan konektif inilah yang membentuk lobus dan lobulus. Alveoli dikelilingi oleh sebuah netrof dari kapiler-kapiler arteri yang mencas penutrisian yang digunakan dalam sintesa susu. Jadi, ini adalah simulasi di mana darah melalui kapiler melepaskan sari-sari dan nutrisi pada makanan yang kemudian akan diserap oleh alveolus dan selanjutnya disintesa menjadi susu yang bisa dikonsumsi bersama. Pada susu terdapat 9 nutrisi esensial, di antaranya ada kalsium, vitamin D, fosfor, protein, vitamin A, dan lainnya.